Ya, instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ini memang mengundang banyak perhatian ya, karena ini memang kemudian diinstruksikan kepada seluruh jajaran baik itu TNI, Polri, kemudian juga pusat maupun juga gubernur, wali kota hingga bupati. Kalau kita lihat memang nampaknya pada 2 bulan terakhir seperti November dan juga Desember, penghematan ini pun juga sudah nyata adanya sekitar 3,6 triliun yang sudah diungkap oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, apakah kemudian ini juga akan diimplementasikan di setiap daerah? Bagaimana juga kemudian respon dari sejumlah kepala daerah? Sudah akan tersambung bersama dengan kami. Sudah ada Gubernur terpilih Nusa Tenggara Timur, ada Emmanuel Belkiades Lakaleda. Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam, Bu Maria. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan juga nanti juga akan bergabung bersama kami ada Gubernur terpilih Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dan saat ini bersama saya di studio juga sudah hadir ada pengamat ekonom UI, ada Bang Fitra Faisal. Selamat malam, Bang Fitra. Selamat malam, Mbak Maria. Kita nanti akan menyoroti dengan hal ini ya, tapi terlebih dahulu saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Gubernur terpilih Nusa Tenggara Timur, ada Pak Belki. Pak Belki, kalau kita melihat instruksi ini langsung diinstruksikan oleh Presiden dan juga sudah dilakukan di sejumlah kementerian dan juga lembaga, dampaknya pun juga sudah bisa dirasakan pada bulan November dan Desember kemarin. Tapi di daerah sendiri seperti apa, Pak Belki? Setelah hasil rapat di rapat paripurna kemarin dan kemudian sudah jadi impres di daerah di Nusa Tenggara Timur, kami kan membuat juga namanya tim transisi yang lagi melakukan penyesuaian antara PJ saat ini ke pemerintahan kami nantinya yang kalau tidak ada arahan nanti dilantik tanggal 6 Februari nanti. Nah, dalam pembicaraan tersebut memang setelah mengetahui bahwa ada instruksi Presiden pertama ini, kami juga sudah meminta kepada tim anggaran di daerah dan juga tim transisi yang kami bentuk untuk segera menyesuaikan dengan apa yang menjadi keputusan impres ini. Dan sejatinya kami juga tentu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, para gubernur di seluruh Indonesia, cuma kami di NTT, akan melakukan penyesuaian juga terkait dengan pesan impres tersebut. Memang tentu ini tidak mudah bagi daerah karena kalau kita lihat kan dari total angka ada 250 di Kementerian Lembaga Pusat, kami di daerah ada kurang lebih 50 triliun. Nanti teknisnya kita akan menyusun lagi di NTT sebagai provinsi yang menjadi bagian dari NKRI. Kita akan menyesuaikan agar keputusan ini juga tidak, dan yang pertama tentu kan pesannya mengamankan untuk pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, dan tentu catatan melalui impres ini untuk kita tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan yang dirasakan tidak penting ataupun kurang penting, itu juga kita akan sesuaikan. Dan dengan dana yang ada ini tentu kami harus menghitung kembali berbagai program yang akan kami lakukan terkait dengan apa yang menjadi visi misi program juga yang kami sudah putuskan, kami sudah sampaikan juga kepada masyarakat NTT, tapi juga kami kaitkan juga nanti dengan program pemerintah pusat yang juga kebetulan karena kami juga bagian dari KIM di pusat, jadi kami mudah menyesuaikan dengan program pemerintahan di tingkat pusat. Ya, Pak Gubernur, tapi kalau misalnya itu kan terkait dengan transfer dana ke daerah yang memang kemudian harus ada hitung-hitungan tersendiri ya. Tapi di sisi lain pula kalau kita lihat secara garis besar dalam penghematan pemerintahan pusat, ini kan tentu juga berdampak kurang baik, kurang menyenangkan bagi daerah. Terlebih lagi dalam sektor bisnis yang selama ini juga bergantung pada kerjasama dengan pemerintahan, seperti dengan perjalanan dinas yang lain-lain yang biasanya juga kemudian digarap di sejumlah daerah agar perputaran uangnya kan ada di sana gitu. Iya ya, tidak bisa dihindari karena yang dijadikan catatan beberapa poin tadi itu juga bersentuhan tentu dengan aktivitas bisnis yang juga selama ini mungkin bergerak di bidang tersebut. Katakanlah perjalanan dinas itu pasti dia akan kaitannya dengan transportasi umumnya udara dan hotel. Kalau kita bicara soal kajian seminar tentu berkaitan dengan misalnya penggunaan hotel dan juga mungkin ATK dan sebagainya juga pasti akan mengalami penyesuaian. Juga tentunya beberapa lagi yang lain yang disebutkan secara eksplisit dalam diktum impres ini. Tapi sekaligus ini mumpung terjadi di awal periode setiap kepala daerah yang nanti akan dilantik, gelombang pertama 6 Februari nanti dan berikutnya nanti tinggal keputusan pusat untuk yang gelombang berikutnya lagi di MK. Tentu ini bisa menjadi dasar juga karena ini ada di awal periode pemerintahan. Ini juga baik juga menjadi pesan bagi gubernur, wakil gubernur terpilih, bupati, wali kota dan wakil-wakilnya di Indonesia yang terpilih agar penyusunan anggaran ke depan itu
tentu harus merujuk pada apa yang menjadi impres ini. Jadi tentu kami juga melihat hal positifnya adalah seluruh perangkat daerah kami dan juga saya kira teman-teman yang lain di seluruh Indonesia, kami harus bisa memastikan bahwa belanja untuk kepentingan publik ini harus sesuai dengan nomenklatur yang disampaikan adalah kurang lebih 70% ya. Belanja pegawai 30%. Nah, pelan-pelan harus kami sesuaikan juga, dan ini juga tentu akan menjadi menjadi pemicu untuk semua kepala daerah. Kami harus mampu juga membuka ruang-ruang di luar APBN dan APBD yang selama ini kita pakai sebagai instrumen pembangunan, juga untuk mencari dari sektor swasta dan juga tentu dari sumber-sumberan ataupun juga potensi lain juga yang memang itu bisa dikembangkan di daerah masing-masing. Kebetulan juga kami di NTT sejak awal kami di di masa kampanye kemarin kami juga sudah menyampaikan pada masyarakat NTT bahwa di luar APBN dan APBD kita mesti juga melibatkan kekuatan masyarakat NTT sendiri dan juga tentu masyarakat dari luar NTT yang juga ingin berinvestasi di NTT untuk kita bisa kembangkan sektor ekonomi di NTT dengan baik, gitu Mbak. Ya, harus membuka keran-keran baru untuk membuka sektor ekonomi baru di sana di daerah ya. Tapi bagaimana kemudian Bang Fitra melihat impres ini sendiri? Ya Mbak Maria, saya rasa ini sudah menjadi semacam tren ya di dunia, terutama negara-negara besar yang melihat bahwa tahun 2025 itu adalah tahun yang gejolak. Kita melihat bagaimana di Argentina Javier Milei sudah memangkas anggaran-anggaran yang tidak penting gitu ya, sehingga kemudian bisa memacu surplus bahkan dari APBN-nya. Kemudian bagaimana Trump beberapa waktu terakhir juga melalui Department of Government Efficiency juga memiliki kecenderungan untuk memangkas anggaran-anggaran yang tidak penting. Dan sepertinya Pak Prabowo juga melihat bahwa banyak anggaran-anggaran kita yang bisa lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang memiliki dampak pengganda ekonomi yang lebih signifikan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai potensi pelebaran defisit tahun ini ya, sebelum kita bicara mengenai impres tadi, itu sudah saya sampaikan semenjak tahun lalu, akhir tahun 2024, bahwa ada potensi peningkatan defisit dari yang sebelumnya 621 triliun ya, dari nota keuangan proyeksinya untuk tahun 2025, itu bisa sampai 800 sampai 850 triliun. 200 triliun ini dari mana? Nah, itu pertama berasal dari shortfall revenue yang kemudian tidak sampai gitu ya proyeksinya. Jadi kalau kita melihat potensi revenue di tahun ini itu 2.996 triliun, 2.490 triliun ya, artinya 80% lebih itu berasal dari pajak. Nah, PPN itu 945 triliun. Dari PPN sendiri ada potensi anjlok 900 triliun ya, dari seharusnya 945 triliun itu mungkin maksimal 900 triliun. Artinya hampir 50 triliun. Dari PPH migas terutama itu juga punya potensi anjlok juga another 50 triliun. Jadi 100 triliun itu dari revenue. Sementara juga ada potensi kenaikan belanja 130 triliun. Nah ini yang kemarin juga Pak Zulhas ya, ini saya sudah sampaikan tahun lalu, tapi Pak Zulhas kemarin tanggal 11 Januari kalau tidak salah juga menyampaikan bahwa dari makan bergizi gratis butuh tambahan 120 triliun. Artinya dari trajektori ini kita melihat bahwa potensi pelebaran anggaran di tahun ini bisa sampai 2,9% dari GDP, dari sebelumnya 2,5%. Artinya ini kan semakin mendekati batas defisit maksimum dari Undang-Undang 17 jadi mau nggak mau 2003. memang penghematan ini harus dilakukan. Begitu? Makanya Pak Prabowo kemarin sudah menyampaikan juga bahwa ini mungkin satu-satunya atau bahkan presiden pertama sepanjang sejarah yang sudah mencek sampai satuan ke-9 bersama dengan Ibu Sri Mulyani. Dan kemarin keluar angka 306 triliun ya dari impres tadi, bahwa dari proyeksi tadi yang saya sampaikan 250 triliun ada potensi pelebaran defisit, itu kemudian ditutup dengan ada potensi penghematan anggaran 306 triliun. Jadi mudah-mudahan di tahun ini defisit kita ya bahkan juga lebih kecil lagi dari apa yang disampaikan pemerintah gitu. Jadi dan di sisi yang lain program-program prioritas pemerintah masih bisa jalan gitu kan. Ini kemudian idenya kan di situ. Dan apakah kita bisa melakukan itu? Nah, presidennya di tahun 2023 anggaran kita defisit 1,65% ya dari GDP. Tahun 2024 yang seharusnya 2,7% itu 2,3%. Masih bisa kok kita tumbuh 5%, bahkan di atas gitu ya, di atas 5%. Maka dari situ presiden itu ya kita bawa tahun 2025, ya jangan-jangan kalau kita bisa berhemat lagi itu akan sangat bisa kemudian memfokuskan diri kepada hal-hal yang bisa meningkatkan angka pengganda ekonomi pada program prioritas pemerintah. Di sisi yang lain tidak kemudian menghasilkan beban tambahan buat APBN kita. Sehingga pada akhirnya prospek fiskal kita masih oke, sehingga investor asing tidak akan terlalu negatif melihatnya. Sementara target-target pembangunan juga masih bisa tercapai begitu, Mbak Maria. Oke, tapi itu kan kalau kita melihat menyambut baik ya impres dari Presiden Prabowo. Tapi dampaknya ke daerah seperti apa kepada Pak Pelki dan juga rekan-rekan gubernur dan juga wali kota maupun bupati daerah?
Ya, heads up-nya adalah di akhir tahun lalu, tahun 2024, kita melihat bahwa kecenderungan belanja pemerintah yaitu agak berkurang ya, karena memang adaptasi birokrasi. Sehingga pada akhirnya kita melihat banyak konsinyering-konsinyering yang nggak dilakukan gitu ya. Dan kita lihat juga beberapa contoh anekdotal yang saya lihat di lapangan, misalnya ada industri bohlam lampu yang biasanya naik November Desember, tapi itu nggak naik signifikan. Kenapa? Karena hotel-hotelnya mungkin tidak setinggi sebelumnya okupansinya, kan biasanya pemerintah yang isi ya konsinyering. Nah ini heads up juga buat kita di tahun ini, bagaimana bisa mengkompensasi itu semua. Tapi saya rasa begini Mbak Maria, ini saatnya kita untuk kemudian melihat ekonomi tumbuh lebih independen, tidak kemudian fokus terlalu banyak disusui oleh APBN. Sehingga kita bisa melihat nanti keterlibatan sektor swasta ya, kalau misalnya pemerintah bisa memfasilitasi perkembangan dari sektor swasta ya, tanpa kemudian harus kemudian pemerintah menjadi aktor utama ya di sektor pariwisata, itu saya rasa akan menjadi lebih sustainable ke depannya. Karena kan ini ketika masa Covid ya pemerintah sebagai aktor utama ya mengisi ruang-ruang itu. Tetapi sekarang kan saatnya swasta kemudian lebih berperan gitu kan. Nah, bagaimana swasta bisa berperan? Ya, fondasi ekonominya dibuat lebih bagus, insentif-insentif untuk industri dibuat lebih signifikan. Contohnya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Stimulus fiskal itu masih ada paket stimulus yang 265 triliun kemarin, kan ini sebenarnya kompensasi atas kenaikan PPN 1%. Tapi kenaikan PPN ini kan nggak jadi, tapi paket stimulusnya masih tetap ada 265 triliun. Salah satunya adalah untuk paket industri padat karya. Mudah-mudahan di sektor swasta dalam hal ini bisa lebih bergelora sehingga pada akhirnya mengisi ruang-ruang tersebut yang ditinggalkan pemerintah adalah sektor swasta dan juga masyarakat pada umumnya dan menjadi lebih independen gitu. Itu dia, lebih independen sebenarnya itu kan yang perlu digarisbawahi. Menarik juga bagaimana kemudian nanti daerah juga bisa putar akal mencari solusi untuk penggandaan dana dari Inpres pemangkasan anggaran ini. Kita nanti coba akan tanyakan kepada Gubernur Melki usai jeda saat lagi.